Shalom, selamat pagi keluarga besar Community of Miracle. Puji Tuhan pagi hari ini dimanapun kita berada di seluruh entero penjuru dunia ini, yang ada di Afrika, yang ada di Eropa, Swedia, Belanda, yang ada di Amerika, Kanada, yang ada di Brasil, yang ada di Australia, Singapura, yang ada di Jakarta, Surabaya, Salatiga, Semarang. Puji Tuhan, yang ada di Bogor, yang ada di manapun kita berada, di Papua, di Jailolo, Tobelo, Ternate, yang ada di Ambon, yang ada di eh, Tomohon, yang ada di Manado. Puji Tuhan pagi hari ini terus kita terkumpul dalam kasih Tuhan. Kita terus menikmati kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Saya percaya bahwa ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, yang setiap hari, setiap menit, setiap waktu Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan sedikit sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Tuhan sudah membangunkan kami lagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan kuduskan kami, Tuhan layakkan kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dan kami mohon biarlah pengurapan baru Tuhan turun bagi setiap kami Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan. Dan setiap kami yang mendengarkan, kami semua diampuni dan diurapi oleh Tuhan. Dan kami siap mendengarkan atau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sakeus, kitab Lukas pasal 19, ayat 1 sampai yang ke-10. Itu bercerita tentang Sakeus. Ini satu kitab yang luar biasa. Sejak sekolah minggu mungkin kita sudah mendengarkan tentang kisah Sakeus ini. Nah, kita akan mengulang, mereview kembali apa yang terjadi. Puji Tuhan. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Apakah ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang." Nah, puji Tuhan, pagi hari ini satu hal yang penting kita belajar tentang Sakeus ini. Lukas 19 ayat 1 dan 10. Saya akan memberikan judul renungan pagi hari ini adalah pertobatan Sakeus. Saudara, keluarga besar Community of Miracle dan pemirsa pendengar setia renungan pagi Community of Miracle dimanapun kita berada, yang saya hormati di dalam kasih Kristus. Hari ini kita akan merenungkan kisah Sakeus, seorang pemungut cukai yang kaya raya dan terkenal karena korup. Karena korup dia dibenci orang banyak. Namun kisahnya berbalik 180 derajat saat ia bertemu dengan Yesus. Lukas 19 1 sampai 10 menceritakan bagaimana Sakeus berusaha melihat Yesus di tengah keramaian. Ia merasa rendah diri dan tidak pantas karena statusnya sebagai pemungut cukai, sehingga ia memanjat pohon untuk melihat Yesus dari atas. Dan juga dia melihat bahwa Alkitab mencatat bahwa dia punya postur yang minim, postur yang rendah, semeter kotor, saudara-saudara. Tapi Sakeus mempunyai kemauan yang tinggi untuk mendahului orang untuk melihat Yesus. Nah, Yesus
yang penuh kasih dan perhatian melihat Sakeus di atas pohon, ia tidak menghakimi atau menghina Sakeus. Tidak seperti orang-orang yang menilai Sakeus saat itu. Kenapa orang berdosa, Yesus mau tinggal di rumah orang berdosa. Nah, kisah-kisah ini bahwa Yesus datang berjumpa dengan Sakeus, dia datang kepada Sakeus tidak sebagai penghakim, tapi dia datang untuk mengundangnya turun dan berkata, "Hai, ini aku harus menumpang di rumahmu. Hai Sakeus, aku harus menumpang di rumahmu." Lukas 19 ayat 5. Nah, undangan Yesus ini mengejutkan semua orang, terutama para ahli Taurat dan yang orang Farisi. Mereka merasa Yesus tidak pantas bertemu di rumah seorang pendosa seperti Sakeus. Tetapi kita tahu bahwa luar biasa ini respon yang dari Sakeus. Tetapi Sakeus menyambut Yesus dengan sukacita. Alkitab berkata bahwa dia menyambut dengan sukacita. Ia mengalami pertobatan yang luar biasa. Dia berkata, "Tuhan," setelah dia bersukacita, dia berjumpa dengan Tuhan dan membuka rumahnya, membuka pintu hatinya. Dan ada satu statement yang luar biasa yang dilakukan oleh Sakeus, yang dikatakan oleh Sakeus. Dia berkata bahwa gini, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya aku telah menipu orang, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat." Nah, Lukas 19 ayat 8. Nah, pertobatan Sakeus ini menunjukkan ada 3 hal yang saya bisa belajar. Ada 3 hal yang penting yang kita belajar dari kisah Sakeus ini. Yang pertama adalah kasih dan anugerah Yesus yang terjadi dalam kehidupan Sakeus. Yesus tidak memandang status sosial atau dosa Sakeus pada saat itu, tapi dia melihat potensi dan kerinduan Sakeus untuk berubah. Terkadang yang Tuhan mau juga dalam kehidupan kita, seorang percaya, adalah bahwa kita harus, ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita harus ada perubahan. Kita mau dirubahkan, mau diubahkan sama seperti Yesus. Seperti Sakeus memiliki respon. Dia tahu dia orang pendosa. Tapi satu hal yang dicatat bahwa Sakeus itu adalah orang yang kaya, orang yang berhasil, saudara-saudara. Dia orang hebat. Tapi dia mau menerima Tuhan Yesus. Dia mau membuka hati. Dia mau mengembalikan apa yang kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan kepada warga Israel waktu itu. Dia mau pingin kembalikan semua. Bahkan di situ dikatakan dia akan mengembalikan 4 kali lipat, saudara. Nah, itu juga harus kita memiliki ketika kita berjumpa dengan Yesus. Kita harus memiliki respon seperti Sakeus. Yang kedua adalah kesempatan untuk Sakeus itu bertobat. Setiap orang, tak terkecuali keluarga besar Community of Miracle dan para pendengar setia renungan pagi Community of Miracle, memiliki kesempatan untuk bertobat dan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah perubahan hidup. Yang dipancarkan oleh Sakeus adalah perubahan hidup. Pertobatan Sakeus bukan hanya perubahan hati, tetapi juga perubahan dalam tindakannya. Bagaimana dengan kita semuanya? Apa kita seperti Sakeus? Kita bertobat, kita juga tidak bertobat tentang hati, tapi perbuatan kita diubahkan. Apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita lakukan memancarkan Tuhan yang keluar dalam setiap kehidupan kita. Dia bersedia mengembalikan uang yang telah dia peras dan membuat orang menjadi miskin. Saudara, itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga besar Community of Miracle dan para pendengar setia renungan pagi Community of Miracle, kisah Sakeus ini adalah contoh nyata bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang ke dunia ini mencari Bapak, Ibu, dan saya. Saudara, kita semua adalah tujuan utama Yesus datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan yang terhilang. Nah, gereja hari-hari ini harus bersedia untuk menjadi bengkel, tempat orang yang berdosa datang dan mereka dibenarkan untuk mereka keluar menyampaikan kebenaran firman. Dan Alkitab berkata bahwa jadikan semua bangsa muridku. Yesus tidak datang untuk mencari orang-orang yang sempurna, tetapi dia mencari orang-orang yang bersedia bertobat dan menerima kasih kuasa-Nya.
Nah, apakah kita semua merasa rendah diri dan eh, terbebani dosa saat-saat ini? Saya mau katakan bahwa janganlah putus asa. Tuhan Yesus datang untuk Anda dan saya supaya kita bisa hidup di dalam Dia. Nah, Tuhan siap menyambut kita semua, keluarga besar Community of Miracle, dimanapun kita berada, dengan tangannya yang terbuka dan memberikan anugerah keselamatan dan kasih sayang Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, materaikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, Tuhan, supaya kami boleh ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami ada perubahan hidup, kami mengalami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bukan saja kami bertobat hati kami, tapi perilaku kami, tingkah laku kami, tutur kata kami semua sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih, hari ini aku berdoa buat setiap pendengar atau setiap keluarga besar Community of Miracle dimanapun yang sedang merayakan ulang tahun hari ini, Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Perlindungan Tuhan, berkat Tuhan luar biasa itu tercurah atas kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Dalam setiap pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar atas kehidupannya, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini aku juga berdoa bagi keluarga besar atau setiap pendengar setia renungan pagi Community of Miracle dimanapun kami yang mengalami sakit penyakit saat ini, Tuhan. Kami yang mengalami pergumulan, kami yang butuh pekerjaan, kami yang butuh keuangan, kami yang butuh apapun, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Pintu surga terbuka bagi setiap kami, Tuhan, untuk menerima mujizat Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, biar pengampunan Tuhan turun bagi setiap kami, Tuhan. Kalau itu sakit penyakit berasal dari kesalahan kami, ampuni kami, Tuhan. Biar kami terus layak di hadapan Tuhan. Terjadi mujizat, terjadi kesembuhan. Di dalam nama Yesus, kami sehat, kami kuat, kami diberkati. Kami mengalami mujizat sepanjang hari kami, sepanjang hari ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Kami semua diberkati, Tuhan. Kami semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kami semua di cover oleh Tuhan. Malaikat Tuhan membungkus kami di dalam nama Tuhan Yesus. Roh maut, kecelakaan, sakit penyakit kami tolak di dalam nama Yesus. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Biar berkat Abraham, Ishak dan Israel tercurah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri renungan kami pagi hari ini, Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.